Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita belajar tematik kelas 5, tema 5F, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran 2. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kita lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menjelaskan pengaruh panas terhadap benda. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian teks eksplanasi. Yang ketiga, menyanyikan lagu bertangga nada pentatonik. Pengaruh panas dan perpindahannya, pernah makan es krim? Dan pada cuaca panas itu pasti es krim cepat meleleh ya. Nah, kita akan lihat penjelasannya. Es krim Adi mengalami perubahan wujud mencair, yaitu perubahan dari padat menjadi cair. Perubahan wujud mencair disebabkan adanya perpindahan energi panas dari lingkungan ke es krim. Energi panas disebut juga dengan kalor. Kalor atau energi panas mempengaruhi dua hal, antara lain kenaikan suhu dan perubahan wujud benda. Pengaruh panas terhadap benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Adapun kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda yang lainnya karena perbedaan suhu. Yang kedua yaitu perubahan wujud benda. Suatu benda yang dipanaskan akan menerima panas atau kalor dari lingkungan. Sebaliknya, benda yang didinginkan akan melepaskan panas atau kalor dari benda tersebut di kelilingnya. Kalor yang dilepaskan atau diterima dapat berubah menjadi wujud benda padat, gas, dan cair. Skemanya seperti ini, padat ke cair. Padat ke cair itu akan mencair, sedangkan cair ke padat itu akan membeku. Padat ke gas itu akan melenyap, sedangkan gas ke padat akan menyublin. Gas ke cair akan mengembun, cair ke gas akan menguap. Nah, kita lihat lagi di sini ada teks bunga matahari. Siapa yang sudah tahu bagaimana bentuk bunga matahari? Ya, bentuk bunga matahari itu seperti matahari yang berwarna kuning. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa salah satu sumber energi panas adalah matahari. Tahukah kalian bahwa ada tanaman yang selalu mengikuti arah matahari? Tanaman yang dimaksud adalah bunga matahari. Tanaman ini dinamakan bunga matahari karena bentuknya yang seperti matahari. Selain itu, bunga ini juga bergerak mengikuti arah matahari. Mengapa bunga berwarna kuning tersebut selalu menghadap ke matahari ya? Ayo baca teks berikut dengan sesama. Saya bacakan sedikit teks bunga mataharinya ya. Siapa yang tidak mengenal dengan bunga yang satu ini? Bunga matahari namanya. Bunga matahari memang sudah menjadi salah satu jenis bunga paling terkenal. Sebagian besar jenis bunga matahari memang dikenal sebagai tanaman hias, tetapi bunga ini juga dikenal sebagai tanaman yang kaya akan manfaat. Bunga matahari disebut bersifat heliotropis, yang artinya bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Adanya hormon auksin adalah penyebab bunga matahari itu ikut bergerak bersama dengan arah datangnya sinar matahari. Hormon ini adalah hormon pertumbuhan yang memberi pengaruh pada pergerakan bunga matahari. Nah, untuk tes selanjutnya silakan kalian bisa baca di halaman 11. Nah, ini untuk bagian menentukan teks eksplanasi atau kalian membuat teks eksplanasi adalah ini ya. Contohnya tadi teks berjudul bunga matahari tergolong ke dalam teks eksplanasi. Dalam menyusun sebuah teks eksplanasi terdapat bagian-bagian yang mendukung teks tersebut sehingga menjadi sebuah uraian yang mudah dipahami. Struktur teks eksplanasi berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Bagian-bagian ini dalam teks eksplanasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernyataan umum dan deretan penjelas, kemudian kesimpulan. Ada 3 bagian ini. Kalau pernyataan umumnya yaitu bagian di
bagian ini biasanya dalam bagian pembuka. Nah, penulis menceritakan informasi yang telah banyak diketahui oleh orang lain disampaikan secara lugas. Kemudian detail penjelas bagian ini berisi informasi tambahan atau pendukung. Kesimpulan bagian ini adalah hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Namun kesimpulan dapat dalam teks eksplanasi bukan menjadi satu keharusan. Penulis dapat memberikan inti bacaan yang dapat berupa tanggapan atau pernyataan yang ada dalam teks. Kalian bisa baca kembali teks berjudul Bunga Matahari dengan sesama, lalu tentukan pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, itu akan menjadi struktur teks eksplanasi atau bagian penentu bahwa itu teks eksplanasi atau bukan. Nah, sekarang kita masuk di SBDP, yaitu Ayo Bernyanyi. Nah, sekarang itu materi Ayo Bernyanyi atau materi SBDP menyanyikan lagu daerah dengan menggunakan tangga nada pentatonis. Ustazah hanya menyampaikan alat musik yang digunakan dalam pentatonis, nada pentatonis, yaitu alat musik gamelan. Gamelan merupakan bagian dari seni budaya Jawa, Bali, Sunda, dan Lombok. Gamelan memainkan tangga nada pentatonik, yakni beberapa jenis laras, antara lain pelok dan slendro. Untuk materi selanjutnya tentang SBDP ini akan dibahas ke materi selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian materi hari ini. Semoga dipahami. Jika ada yang tidak dipahami atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke Ustazah. Nah, untuk tugas hari ini, yaitu tugas yang pertama, jelaskan pengaruh panas terhadap benda. Tadi sudah dijelaskan pengaruhnya. Panas terhadap benda itu seperti apa. Kemudian yang kedua, jelaskan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Yang ketiga, bagian dari seni budaya manakah alat musik gamelan. Oke? Ini tugasnya Ustazah akan tunggu di Google Classroom atau di WA-nya Ustazah ya. Oke, semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.